Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita selalu dan akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat hamdalah, dengan harapan semoga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu bertambah kita sekalian. Tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada subuh hari ini kita lanjutkan pembahasan kita pekan lalu di surah An-Nisa, surah keempat ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ma'nantum fa aqimus salah innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta." Allah sebutkan dalam firman-Nya, jika kalian telah selesai melakukan salat, maka berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Jika kalian telah berada dalam keadaan tenang, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu waktu-waktunya telah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah sekalian, ujung ayat telah kita bahas pekan lalu. Kita mundur ke bagian pertama dari ayat 103 di surah An-Nisa. Sebenarnya secara umum bercerita tentang tata cara sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Namun secara umum ayat kemudian mengajarkan kepada kita banyak hal. Yang pertama, kita ikuti urutan ayatnya. Fa idza qadaitumus salata, jika kalian telah selesai melaksanakan salat, maka fadhkurullaha, maka berzikirlah. Nah, dari sini memberikan kita petunjuk untuk berzikir setelah salat. Dan itu kata para ulama memberikan pelajaran bahwa hendaknya kehidupan kita itu sampai selesai sholat pun kita masih disuruh berzikir supaya hubungan kita dengan Allah terus berlangsung. Itulah sebabnya Allah mengatakan berzikirlah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, atau dalam keadaan berbaring. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, ulama kita mengatakan, salah satunya dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, ayat ini secara umum memberikan penjelasan kepada kita bahwa sangat disyariatkan kepada seorang muslim untuk selalu berzikir dalam keadaan apapun. Dan berzikir itu tanda orang yang cerdas. Berdasarkan ayat di surah Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang ayat sebelumnya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab. Nah, ciri orang yang cerdas
adalah orang-orang yang selalu mengisi waktunya dengan berzikir. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, kecuali illa, salah satunya adalah zikrullah, yang diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri orang yang cerdas adalah orang yang selalu berzikir. Nah, bagian ketiga, hubungannya dengan sholat. Allah mengatakan, kalau kalian telah selesai sholat, maka berzikirlah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Kita ambil yang ujungnya dulu, dalam keadaan berbaring. Maka dari sini, Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan keheran kalau nanti suatu saat, kayaknya di sini belum pernah terjadi, ada saudara-saudara kita habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung ambil tempat posisi, lalu dia berbaring sambil berzikir. Tidak pernah ada di sini, Pak. Di beberapa masjid saya pernah dapati, Pak, dan salah satu yang melakukan itu adalah guru saya. Nah, badannya agak besar, dia kasihan tidak kuat untuk duduk terlalu lama. Jadi kalau sudah sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, dia sudah ketahuan bahwa beliau akan mundur sedikit, jadi sudut-sudut masjid, baru berbaring nih sambil berzikir. Itu boleh, ya, berdasarkan ayat ini. Kita mundur sedikit, mundur lagi. Jika kalian telah sholat, maka berzikirlah, boleh dalam keadaan berdiri. Nah, sekarang kita bikin pertanyaan, bolehkah kalau kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri? Bahkan lebih dari itu, berdiri istilahnya langsung loncat pulang. Bolehkah? Jawabannya boleh, dan mungkin di sini sudah pernah terjadi. Ada, Pak? Ya? Itu. Maka jangan heran. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung loncat. Yang tetangganya bilang, apa main pemogorong? Langsung loncat. Dari segi hukum boleh, itu boleh. Cuma tentu yang lebih afdal duduk dulu, tenang dulu. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, innal malaikata tusalli ala man jalasa, sesungguhnya malaikat bersalawat kepada orang yang duduk berzikir malam yuhdits, selama dia tidak batal wuduknya. Ini juga memberikan pelajaran. Yang pertama, kalau sudah sholat, duduk dulu, tenang. Itu jauh lebih baik, karena pahalanya banyak. Yang pertama, dia mendapatkan pahala berlama-lama di masjid. Yang kedua, dia mendapatkan pahala salawat dan istighfarnya para malaikat. Dengan catatan, selama tidak batal wuduknya. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi, lalu berzikir, kemudian duduk mari ronde, duduk dulu di masjid deh. Selama wuduknya tidak batal, maka selama itu dia mendapatkan naungan istighfar dan salawat dari para malaikat. Tapi kalau batal nih wuduknya, selesai, maka naungan salawat itu sudah selesai. Nah, kita kembali ke hukum, bahwa boleh selesai sholat langsung loncat, langsung Assalamualaikum, langsung pergi. Kalau begitu kita bikinkan pertanyaan berikutnya, bolehkah selesai sholat salam ke kanan dan ke kiri, kemudian saya berdiri berjalan pulang ke rumah sambil menyelesaikan zikir yang berhubungan dengan sholat? Jawabannya boleh. Jadi boleh kita menyelesaikan zikir yang 33 itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian genap 100 dengan la ilaha illallah daula syarikalah,
sampai ujungnya sambil berjalan sampai ke rumah. Hukumnya boleh. Jadi misalnya kalau kita buru-buru ada sesuatu yang perlu kita selesaikan, maka itu boleh dilakukan. Kita lanjutkan ayatnya. Qiyaman wa qu'udan. Boleh dalam keadaan berdiri dan juga maksudnya sambil jalan, boleh dalam keadaan duduk. Nah, dibandingkan berdiri atau berjalan dengan duduk, maka berzikir dalam keadaan duduk jauh lebih afdal daripada berjalan. Karena biasanya juga orang kalau sudah berjalan lalu pamit. Tapi dari sisi hukum itu boleh. Wa ala junubikum. Juga dalam keadaan berbaring. Itu Bapak Ibu jamaah sekalian bagian pertama. Bagian kedua tentang sholat. Sholat seperti yang kita pelajari sejak kita kecil, bahwa sholat tidak boleh gugur, tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sakit keras. Selama dia masih berakal, maka boleh dia harus dan wajib melakukan sholat dengan beberapa bentuk sholat. Jadi orang gila itu tidak wajib untuk sholat karena akalnya sudah pergi. Jadi kalau mau tidak sholat, kalau malas ke sholat, capek, bolehkah saya tidak melaksanakan sholat yang wajib itu? Boleh. Salah satunya dengan syarat adalah jadi orang gila dulu, supaya tidak sholat atau tidak balik. Nah, alhasil tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak sholat, terutama laki-laki. Kemudian jika dia sakit, maka beberapa keadaan diajarkan oleh ulama kita lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Illam tastati faqa'idan. Kalau tidak sanggup berdiri maka duduk. Kalau tidak sanggup duduk, fa'ala junubikum. Maka dalam keadaan berbaring. Kalimat yang terakhir inilah dalam keadaan berbaring, ala junubikum, kemudian dibahas oleh ulama. Salat dalam keadaan berbaring yang mana yang lebih afdal? Kalau kita sebut berbaring itu minimal 2. Salat dalam keadaan terlentang, namanya Didi? Terlentang. Jadi kiblat, Bapak misalnya katakanlah ini kiblat ke sana, maka bantal ini berbaring, maka seperti ini, kakinya menjulur ke sana, menjulur ke kiblat. Bentuk yang kedua, berbaring di atas tempat tidur atau di lantai, kemudian badannya dimiringkan menghadap ke kiblat. Atau kalau dia tidak bisa, badannya tidak bisa dimiringkan ke kiblat. Misalnya biasa ada rumah sakit Pak atau tempat tidur, itu tidak bisa dia luruskan tempat tidurnya menghadap ke kiblat. Dia misalnya menghadap ke sana. Maka kalau tidak bisa badannya diarahkan ke kiblat, maka kepalanya yang menghadap ke kiblat. Nah, riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan, beliau mengatakan salat yang baik dalam keadaan berbaring itu adalah mustalqin, dalam keadaan apa tadi? Apalagi bahasa Indonesia Pak? Terlentang, ya, terlentang, di mana kakinya menjulur ke kiblat. Salah satu alasannya adalah keadaan itu lebih dekat dengan keadaan berdiri, di mana seandainya orang itu berdiri, maka dia modelnya akan seperti ini. Jadi kepala di sana, kaki menghadap, menjulur ke kiblat. Disebutkan bahwa keadaan ini lebih mudah seandainya dia berdiri, maka dia akan mudah seperti ini dibandingkan orang yang badannya miring ke arah kiblat.
Sedangkan riwayat dari Imam Malik mengatakan yang afdal adalah dengan badan dimiringkan menghadap ke kiblat berdasarkan kalimat dalam ayat wa ala junubikum, berarti menggunakan sisi tubuh, dan lebih baik dalam keadaan sisi tubuh di arah kanan. Jadi kayaknya begini Badi, kepala di sini jadi begini, kepala di sini, maka sisi tubuhnya menghadap ke kanan. Itulah cara sholat ketika berada dalam keadaan baik. Cuma di kampung-kampung, tidak tahu kalau kampung bapak ibu sekalian, di daerah saya, di daerah Mandar, beberapa kiai itu tidak suka kalau sholat terlentang, katanya nutendangi kiblat kah, ya. Sama dengan kalau sholat duduk tidak mau sholat duduknya model kedua. Kita pernah jelaskan sholat duduk itu model 3 kalau duduk di lantai. Yang pertama adalah duduk bersila, yang kedua duduk iftirash, yang ketiga adalah selonjoran, menjulurkan kaki ke seperti itu Bapak. Ya, seperti itu. Ya. Di kampung saya masih beberapa kiai itu tidak mau sholat begitu Pak. Dia bilang ditendangi kiblat kah? Padahal sebenarnya itu cara yang diajarkan, bahwa sholat yang pertama kalau duduk di atas lantai modelnya duduk bersila, dan itu model duduk yang paling baik dalam sholat. Kemudian duduk iftirash seperti tasyahud pertama, atau yang ketiga menjulurkan kaki. Model sholat duduk yang kedua adalah selain duduk di atas lantai adalah menggunakan kursi. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit. Yang duduk di atas kursi itu memberikan petunjuk sedikit bahwa orang itu sebenarnya bisa berdiri. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak boleh sholat duduk. Ketika itu sholat wajib, langsung duduk. Kalau dia masih sanggup untuk berdiri, maka sebelum dia duduk, maka dia harus berdiri untuk takbiratul ihram. Jadi tidak boleh Pak, Bapak masuk, Ibu masuk bawa kursi, taruh kursinya, langsung duduk, lalu takbiratul ihram. Yang benar adalah berdiri dulu. Kalau betul-betul masih bisa berdiri, maka berdiri dulu, imam takbiratul ihram, baru kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, baru duduk. Ulama lebih banyak mengatakan batal sholatnya orang yang langsung duduk takbiratul ihram, kecuali keadaannya memang tidak memungkinkan untuk dia berdiri dulu, seperti di atas pesawat. Itu tidak mungkin orang berdiri di atas. Ketika kita duduk di kursi di atas pesawat, tidak mungkin kita berdiri, itu kesulitan. Maka itu yang benar. Sedikit lagi tentang sholat duduk di atas kursi. Untuk mengukur soft yang lurus adalah, yang paling kuat adalah menggunakan kaki kursi yang paling belakang itu diletakkan di garis, bukan kakinya orang itu yang digaris. Karena kalau kakinya itu orang digaris, maka itu artinya resikonya kursinya di belakang, dan itu akan menghalangi orang yang akan sujud di belakangnya. Fa idza qadaitumus salata, kalau kalian telah selesai salat, fadhkurullaha qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, ya. Itu memberikan petunjuk boleh salat dalam keadaan duduk, dengan catatan tadi tidak boleh langsung duduk. Tidak boleh langsung duduk, kecuali betul-betul tidak ada keadaan yang bisa memungkinkan dia untuk berdiri. Satu catatan lagi, Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana hukumnya orang yang sholat duduk padahal dia sanggup berdiri? Jadi ada Pak orang kalau jalan berdiri dia sanggup, tapi ketika sholat dia bilang saya tidak sanggup. Dan pernah ada orang begitu Pak. Kalau dia pidato, itu sanggup dia berdiri lama-lama dia di mimbar. Tapi kalau sudah sholat nih, nanti tidak bisa. Dia harus duduk. Maka
Ulama mengatakan sholatnya tetap sah, cuma nanti pahalanya itu berkurang karena dia lebih bisa berdiri untuk satu kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, dan ketika sholat dia duduk. Maka ini penjelasan singkat Bapak Ibu jamaah sekalian berhubungan dengan ayat yang dimana ujung ayatnya sudah kita jelaskan pekan lalu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zikir nih Pak Ustaz, mungkin bisa diuraikan tata cara zikir atau zikir yang disunahkan menurut urutannya setelah salat wajib dan sebelum berdoa. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, izinkan saya menjelaskan sedikit, saya lupa tadi. Dan pernah dipertanyakan di masjid kita ini. Kapankah imam merubah posisi sholatnya, posisi duduknya setelah memimpin sholat? Sebentar Pak ya, nanti sampai di situ. Ulama kita menjelaskan bahwa jika selesai Allahumma antas salam minkas salam, Allahumma la mani' dan seterusnya, maka imam membalikkan tubuhnya ke arah jamaah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentang posisi sholat. Ketika sholat subuh dan sholat maghrib, kan kalau sholat maghrib atau umumnya kita sholat, posisi duduk kita itu tawarruk padi, tawarruk. Nah, setelah sholat subuh dan sholat maghrib dianjurkan untuk tidak merubah posisi duduk setelah salam sampai kita menyelesaikan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jadi kalau sudah disalam 4, assalamualaikum warahmatullahi, maka posisi duduk kaki yang seperti ini tadi itu tidak dirubah sampai kita selesai mengucapkan kalimat itu. Ya, bahwa dengannya siapa yang mengucapkan itu maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali cara untuk kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir setelah salat, assalamualaikum, dan ini umumnya dan lebih singkat. Assalamualaikum warahmatullah, maka kemudian kita beristighfar, astagfirullah, 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 dan itu umumnya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta, dan seterusnya. Kemudian mulailah kalau tadi subuh dan maghrib ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, yang dan disunahkan ada sebagian ulama. Kemudian 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian ditambah dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Setelah itu mulailah berzikir subhanallah 33 kali, baik dengan menggunakan satu tangan, satu ini, bisa boleh juga menggunakan 2 tangan, dan boleh menggunakan apa itu Pak? Tasbih, boleh. Kemudian setelah itu digenapkan 100 la ilaha illallah la syarikalah, kemudian membaca ayat kursi, kemudian 3 qul. Setelah itu barulah kalau dia mau berdoa ya silakan berdoa. Singkat saja Pak, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Jelas Pak? Ya. Wallahu a'lam. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang zikir setelah sholat, apakah seorang imam bisa menjaharkan atau sirkan saja? Karena saya lihat di masjid-masjid sekarang ini umumnya menjaharkan. Yang mana yang benar Ustaz?
Yang kedua, zikir setelah sholat maghrib misalnya Pak, setelah maghrib kita zikir, kemudian menunggu isya. Dalam keadaan berzikir itu kita tertidur, ngantuk sekali dan tertidur. Apakah wudunya ini karena tidurnya membatalkan wudunya? Iya. Wudunya batal. Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, a'rifu atau a'lamu inqida'a salatin nabi bit takbir, adalah Ibnu Abbas mengatakan, saya bisa mengetahui bahwa Nabi sudah selesai memimpin sholat kalau saya mendengarkan beliau bertakbir. Itu memberikan petunjuk bahwa imam itu selesai sholat berzikir boleh dia besarkan suaranya. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, bahwa kan Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, jadi dia bercerita dia lagi main-main dekat masjid. Jadi dia mengatakan, bisa ku tandai saya, bisa ku tahu bahwa Nabi sudah selesai sholat, yaitu dengan apa? Beliau mendengar suara takbir. Yang hadis inilah digunakan oleh sebagian imam di Makassar. Ada beberapa imam di Makassar yang membuat polemik. Jadi ada imam Pak di Makassar itu, kan kita tahu kalau selesai sholat, assalamualaikum Allah, assalamualaikum Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini terjadi banyak di Goa, di daerah Panciro sana. Imamnya itu gini Pak, assalamualaikum Allah, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara hukum boleh, tetapi hukum asalnya sebenarnya istighfar. Yang inilah kemudian dijelaskan oleh ulama. Apa betul zikir setelah sholat itu istighfar atau takbir? Yang mana yang betul? Ternyata dua-duanya betul. Hanya saja kalimat takbir yang didengar oleh Ibnu Abbas itu diperinci dijelaskan oleh ulama bahwa boleh jadi Nabi sebenarnya setelah sholat itu beristighfar, astagfirullah, 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 kemudian subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Kebetulan kalimat takbir Allahu Akbar itulah yang didengar oleh Ibnu Abbas. Jadi itu yang direwayatkan kepada kita, yang olehnya itu beberapa imam menganggap bahwa takbir setelah salam itu menggunakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan istighfar. Tapi itu persoalan fikih yang biasa. Ya, boleh. Tetapi hukum asalnya sebenarnya istighfar. Yang kedua, sekali lagi memberikan petunjuk, imam boleh menjaharkan suaranya. Assalamualaikum Allah, assalamualaikum Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan itu memang lebih baik. Itu yang lebih baik. Dia membesarkan suaranya, dan itu dilakukan oleh Nabi. Nanti setelah itu pelan-pelan, ya, bukan seterusnya sampai mengganggu yang lain. Tapi hukum asalnya memang boleh dibesarkan suaranya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya agak lepas tadi Pak. Pertanyaan kedua tak? Tapi Pak, ya. Oh iya. Apakah wudu batal dengan tidur? Nah, itu dijelaskan oleh ulama bahwa tidur akan membatalkan sholat jika tidurnya dalam keadaan terlentang, dalam keadaan berbaring memang. Itu sepakat semua ulama bahwa wudu akan batal jika tidurnya dalam keadaan terlentang. Yang diperselisihkan menjadi pembahasan ulama, apakah tidur dalam keadaan duduk wudunya batal? Dalam keadaan duduk, apakah wudu akan menjadi batal jika tidur dalam keadaan duduk? Sebagian ulama mengatakan batal. Pokoknya tidur, apapun namanya, apapun bentuknya, keadaannya, selama dia bernama tidur, maka wudunya batal. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa
Wudhu tidak batal jika dia tidur dalam keadaan duduk, berdasarkan riwayat yang sahih dan kuat bahwa pernah terjadi beberapa sahabat itu tertidur dalam keadaan duduk, bahkan terdengar di antara mereka suara ngorok. Ketika iqomah dikumandangkan, mereka tidak keluar untuk berwudu, mereka melanjutkan sholatnya. Nah, itu dibahas oleh ulama panjang lebar. Alhasil, jalan tengahnya adalah jika tertidur dalam keadaan duduk, misalnya, dan ini banyak terjadi hari Jumat, di hari Jumat, dan itu lebih bisa dipastikan orang tidur dalam keadaan duduk di masjid itu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena orang ke masjid itu di Saudi, di Makkah dan Madinah itu jam 9 orang sudah ke masjid. Apalagi sekarang Pak, musim haji, jam 9 itu sudah ke masjid mereka hari Jumat. Iya. Jam 10 paling agak lambat. Kalau jam 11 mereka tidak akan bisa masuk. Sulit masuk. Nah, kalau tidurnya dalam keadaan duduk lalu iqomah dikumandangkan, kalau masjidnya seperti kita ini mudah untuk keluar, maka sebaiknya dia keluar. Untuk berhati-hati jangan sampai ketika dia tidur dalam keadaan duduk itu minta maaf bahasanya, ada yang pusu keluar dan dia tidak rasa, maka itu lebih menjaga. Tapi kalau dia yakin bahwa tidak ada yang keluar, maka dan masjidnya besar, jauh untuk pergi berwudu, dan dia yakin tidak batal, maka boleh dia sholat sekalipun dia tertidur tadi dalam keadaan duduk. Sedikit tambahan, kenapa ada ulama mengatakan bahwa tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu, karena orang yang tidur dalam keadaan duduk itu akalnya masih ada, mendengar masih bisa. Buktinya ketika dia tidur dalam keadaan duduk itu, khatib berkhutbah, dia memang tidur, tapi ketika khatib mengatakan barakallahu li wa lakum, bangun Pak, bangun. Itu artinya dia sebenarnya masih, bahasa Arabnya idrak, dia masih ada kesadarannya. Maka itu Pak yang salah satu dijadikan dalil bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal wudunya. Wallahu a'lam. Pak. Bagaimana hukumnya kalau imam memimpin zikir atau zikir bersama lah setelah salat fardu dengan menjaharkan suara? Terima kasih. Sebaiknya zikir itu dilakukan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan doa. Sebaiknya sendiri-sendiri. Tetapi tidak mengapa jika berzikirnya dipimpin oleh imam, berdoanya dipimpin oleh imam. Cuma disarankan itu dilakukan sekali-sekali. Jangan terus-terus. Sebab hukum asalnya berdoa itu kalau diajukan jadi pertanyaan, yang mana lebih enak perasaan Pak, Ibu? Berdoa sendiri-sendiri atau berdoa dipimpin? Sebenarnya sendiri-sendiri, karena kita tahu persis apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dipimpin berdoa itu sebenarnya hukum asalnya boleh berdasarkan dalil. Saya lupa ayat di Al-Quran, tapi ujungnya itu Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma. Ayat itu kepada Musa dan Harun. Qad ujibat da'watukuma, sungguh doa kalian berdua telah dikabulkan. Padahal yang berdoa adalah Musa, yang mengaminkan adalah Harun. Ayat ini dijadikan dalil bolehnya
memimpin doa. Bolehnya memimpin doa. Tetapi sekali lagi, catatan yang paling penting untuk kita adalah kalau imam atau seorang ustadz diminta untuk memimpin doa, dia harus betul-betul bisa memastikan bahwa teks atau lafaz doa yang dia gunakan adalah lafaz doa jamak untuk semuanya. Karena ada itu biasa imam berdoa untuk dirinya sendiri. Nah kita piti amin 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 amin. Gasing ka berdoa, Allahumma zawwijni Saniya wa salisa wa rabi'ah. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa kawin lagi 2, 3, 4. Kita di belakang, amin, amin. Nah, itu masalah. Itulah sebabnya Pak, izinkan saya mundur sedikit ke surah Al-Fatihah. Kenapa ayat di surah Al-Fatihah bunyinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan. Padahal kita sendiri sebenarnya yang berdoa di situ. Harusnya bunyinya ihdini. Nah, ulama menjelaskan bahwa salah satu hikmahnya Allah mengajarkan kita kalimat itu ihdina supaya doa kita itu yang sebenarnya untuk diri sendiri tapi karena menggunakan jamak lafaz jamak itu kena semua orang. Kena semua orang. Maka kita mendapatkan dua pahala. Dua pahala pertama kita berdoa, pahala kedua mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Jadi kalau memimpin doa pastikan menggunakan lafaz jamak. Catatan yang paling penting adalah sekali lagi berdoa sendiri-sendiri itu jauh lebih utama dan lebih afdal. Iya Pak. Ya, kalau di segi hukum boleh atau tidak boleh, dia boleh, cuma jangan keseringan. Iya Pak. Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ustaz. Iya Pak, baik. Ya, saya mau nanya Pak Ustaz. Ucapan Alhamdulillah itu sampai di mana batas-batasnya itu Pak Ustaz? Sebab itu kan kata Alhamdulillah itu kan harus ada praktek perbuatan. Bukan hanya teori saja, bukan hanya di mulut saja, ya, bukan hanya di lidah saja. Ada sesuatu dia dapat Alhamdulillah, tapi praktek perbuatannya dia tidak ada. Ini, gimana ini? Mohon penjelasan Pak Ustaz ya. Terima kasih. Bismillah. Mudah-mudahan ini bisa dekat-dekat Pak. Ulama membahas apa bedanya Alhamdulillah dengan syukurulillah. Ya. Alhamdulillah itu memang kalimat yang diajarkan oleh Allah untuk meyakinkan kepada kita bahwa semua nikmat itu adalah milik Allah. Apapun kebaikan yang Anda dapatkan, Anda harus akui bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menghilangkan kesombongan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Apapun kebaikan bahkan pujian yang engkau dapatkan itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah kalimat nasihat seperti ini. Jika orang memujimu setinggi langit, itu bukan karena engkau baik, itu sebenarnya karena Allah menutupi aib-aibmu. Maka itulah sebabnya Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Untungnya Bapak Ibu tidak tahu keseharian saya sebenarnya. Seandainya Ibu Bapak tahu hakikat saya, tidak mungkin dengar ceramahku Pak. Caro jonjo stas, cerita campur jodoh, cerita ji. Tapi Alhamdulillah Bapak tidak tahu, Ibu tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi kebiasaan saya. Nah, itu maka diucapkan Alhamdulillah. Adapun kalimat syukur dia lebih banyak mengarah kepada tindakan. Alhamdulillah. Coba kita dengar bahasa Makassar. Alhamdulillah. Syukur ki mairi karena ta'ala. Maka Alhamdulillah itu sebenarnya ucapan untuk dikembalikan ke Allah. Syukur ini yang harus dipraktekkan. Syukur apa sebenarnya itu? Itu yang dimaksud. Jadi memang kadang-kadang kita ini lebih banyak mengucapkan Alhamdulillah, tapi dia sekedar ucapan, tapi praktek kesyukuran kita itu dilakukan dalam bentuk apa itu yang jauh kadang-kadang.
Tapi poin berikutnya, sekali lagi memang alhamdulillah itu adalah ucapan yang disyariatkan kepada kita untuk selalu diucapkan. Coba kita dengarkan hadis ini. Mudah-mudahan, sekalipun teksnya saya tidak persis di dalam kitab hadis, Rasulullah mengatakan ma'akala abdun au syariba syurbatan thumma qala alhamdulillah illa kana alhamdulillah khairun mimma utiya. Tidaklah seorang hamba makan satu makanan atau minum satu minuman, lalu setelah dia makan atau setelah dia minum, dia bilang alhamdulillah, kecuali kalimat alhamdulillahnya itu jauh lebih baik daripada apa yang dia dapatkan selama ini. Maka itu memberikan petunjuk kalimat alhamdulillah selalu harus dilatih untuk diucapkan, karena dia adalah salah satu cara untuk memperberat timbangan kebaikan kita. Ya begitu Pak, kira-kira memang yang dimaksud kau alhamdulillah terus tapi panggaukan, tapi itu yang mungkin itu yang dimaksud. Iya Pak, Allah alam. Iya. Ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Tanyakan Pak Ustaz, adakah doa untuk anak-anak kita yang malas salat? Karena setiap saat disuruh dia selalu menunda. Mungkin ada doa yang bagus untuk anak-anak agar dia patuh jika disuruh salat dia. Baik, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, ada doanya dan itu sering disampaikan oleh Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang selalu istiqomah melakukan sholat, dan jadikanlah anak-anakku juga orang yang rajin mendirikan sholat itu. Ya itu Pak, Ibu diulang-ulang. Sebagian penjelasan yang saya dapatkan, salah satunya dari Imam Masjid Kuba dulu, hendaknya doa-doa itu diucapkan 40 kali, terutama dalam sujud. Jadi kalau ada sesuatu yang kita butuhkan, 3 kali itu sebenarnya sudah umum. Tapi kalau dia sangat dibutuhkan, diulang 40 kali, terutama dalam sujud. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Lalu doa yang lain, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Kemudian prakteknya, mungkin Ibu Bapak sering dengar ini, dulu para psikolog mengajarkan, dan ternyata ulama lebih dulu, bahwa kalau anak dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tidur, terutama ibu, pergi pegang ubun-ubunnya lalu didoakan, ya Rabbi habli minas shalihin, ya Rabbi ja'alni muqimas shalah, dan seterusnya. Iya, doakan, jangan putus asa. Iya. Masih ada satu lagi Pak Ustaz. Baik. Ada ini maksudnya dia salat, orang sudah berdiri mau salat, tiba-tiba buang angin. Iya. Tapi karena kamar mandi jauh, dia tayamum baru salat. Sahkah itu salat? Tidak sah. Iya. Tidak boleh bertayamum selama air masih ada. Tidak boleh. Kamar mandi jauh, Ustaz. Baru sudah salat, dia terpaksa tayamum. Tidak boleh. Tidak ada kata terpaksa di situ. Dan siapa tahu yang kita maksud Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu Bu, banyak tempat wudu. Kalau sekedar banyak tempat wudu di belakang, terutama kalau kita keluar sudah ada tempat lagi di dalam, tidak bisa masuk, ditahan. Kalau begitu berdoa mungkin mudah-mudahan bisa balik lagi. Mudah-mudahan balik lagi Bu. Dan saya selalu ajarkan ada doa Bu. Dan alhamdulillah betul-betul terjadi untuk pribadi saya dan banyak orang. Doa yang dulu sering dipakai diucapkan oleh Syekh Sudais. Salah satu bentuknya itu Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muharram a'waman adida wa azminatan madinah. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk selalu kembali berziarah ke rumahmu ini tahun demi tahun, zaman demi zaman. Nah, maka berdoa makin lagi, saya kasih gambaran banyak tempat di Masjidil Haram itu untuk berwudu, kecuali kalau memang batal memang susah. Di pintu 79 salah satunya, kalau ibu masuk ke masjid pintu 79, terutama kalau ibu naik,
naik ke atas, pintu perempuan itu bagian belakang itu tempat ambil air Zam-Zam, di situ bisa berwudu. Dan di gentong-gentong itu, selama gentong-gentongnya kalau di Masjidil Haram, selama gentong-gentongnya dekat sanitari yang ada tempat pembuangan air, itu boleh berwudu di situ. Apalagi di tempat sa'i. Di tempat sa'i itu ibu mandi di situ boleh. Saya bawa jemaah baru-baru atau Syawal saya berangkat. Itu jamaah saya bilang, kita belok sedikit sebentar, kita sabar-sabar. Saya giring ke mereka ke arah kiri. Saya bilang, anu maki, minum maki di situ. Tapi karena mereka tidak paham, dia kira cuma minum. Saya tunggui, saya ambil air Zam-Zam baru saya siram kepala. Bilang, boleh ke begitu Ustaz? Boleh. Karena dulu bahkan sebelum sumur Zam-Zam itu ditutup, saya biasa mandi di bawah. Iya, boleh. Jadi banyak gitu berwudu. Iya. Kecuali buang air memang ya agak sulit. Tapi sekarang di Masjidil Haram bangunan baru itu, kalau ibu biasa nginap di hotel bagian mana? Bagian Misfala yang di belakang kita ini. Kalau belakang ini Zam-Zam. Zam-Zam. Ini Zam-Zam, Hilton segala macam, Darut Tauhid. Kalau ibu menghadap ke sana, menghadap ke Masjidil Haram, arah bangunan baru yang sebelah sana itu ada sekarang dibuat WC, kamar mandi yang dia menyatu dengan masjid. Dia menyatu. Sekarang sudah ada. Dan sudah selesai. Cuma masih dianggap bangunan baru. Masih jarang orang ke sana. Karena ada jamaah saya kemarin waktu Syawal hilang, dia masuk ke situ. Ada ibu-ibu, karena itu selalu saya ingatkan. Enggak apa-apa Bu ya, sedikit tambahan. Janganlah lo Ki kabur-buru kalau di sana Ki. Ini jamaah yang saya bawa, dia selalu bilang sama teman-temannya, aku tahu saya biasa mah. Hilang nih. Yang lucunya lagi, ketika ini ibu hilang, ada jamaah, dia orang baru umroh. Dia bilang, dia pergi cari Ki, pergi na cari. Dia orang baru pergi na cari, betul. Nah ada apa Ki? Itu yang dia cari, tapi dua-duanya hilang. Untungnya teknologi canggih sekarang, bisa kita video call. Jadi karena kita sempat terpisah ketika tawaf karena dipisahkan oleh sholat, dia bilang, video call mi, di mana posisi? Ini, coba ambil gambar gambar apa? Perlihatkan saya situasi di tempat tak. Nah, jadi saya bilang keluar Maki, keluar baru saya suruh orang pergi untuk jemput seperti itu. Jadi jangan bilang ku tahu je, hilang kau itu, hilang betul. Termasuk istri saya pernah hilang. Karena saya sudah kasih tahu dia, kau tahu di pulang tuh, ini jalan ke sana, ini terus, ini bilang tahu je insyaallah. Sekali sampai di sana sudah berhadapan dengan hotelnya. Di mana hotel kayak ini? Untungnya ada satu kamarnya keluar dari hotel. Nah tanya, di mana hotel tak? Dia bilang, itu hotel tak. Nah itu harus tawadu orang kalau di sana. Iya Bu, begitu kira-kira. Iya Allah. Iya Pak. Iya. Tapi Ustaz. Terakhir ya. Yang terakhir. Belum. Iya Pak. Zikir rangkaian salat Iya, dengan amalan. Iya. Ini bagaimana dalam prakteknya supaya kita ini tidak salah dalam melakukan zikir dan amalan itu sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, dalam sholat bolehkah kita ada zikir-zikir tambahan, utamanya di akhir sujud terakhir, atau bahkan dengan doa untuk di waktu sholat itu? Iya. Apakah tidak membatalkan sholat? Ya. Yang ketiga Ustaz, itu kan dalam waktu-waktu salat ada yang dianjurkan zikir-zikir itu, apakah misalnya subuh dengan tata urutan, kan tadi Ustaz sudah bilang zikirlah dengan sendiri-sendiri. Iya. Apakah boleh tata urutan seperti katakan Mbak Suwardi tadi, menurut apa yang kami kehendaki, atau harus tata urutan itu? Oh iya. Kasih Ustaz. Yang pertama, bismillah, praktek zikirnya seperti yang pernah kita ajarkan, bahwa sebaiknya berzikir itu pelan-pelan. Jadi jangan terlalu cepat seperti yang pernah kita jelaskan. Subhanallah.
sebagai tambahannya, mungkin ada pertanyaan. Kalau seperti tadi Ustaz, mau pelan-pelan berzikir tidak selesai karena ada pengajian, ada taklim toh. Nah sekarang kita bikinkan pertanyaan, bolehkah berzikir ya menyelesaikan zikir duburus sholat ini sementara pengajian berlangsung? Boleh Pak, boleh, sambil Ustadz bicara sebentar kita menyelesaikan zikir itu, iya boleh. Penting pelan-pelan. Yang kedua, kalau yang dimaksud adalah menambah itu menambah jumlahnya, misalnya yang biasanya kan 3 atau 3 kali jadi ulang, maka boleh sampai 10 kali sampai puas. Jadi, karena sebenarnya angka 3 diulang 3 kali itu sebenarnya dianggap minimal, padahal boleh sebenarnya 1 kali dan boleh sebanyak-banyaknya sampai puas. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, sebanyak-banyaknya sampai puas, apalagi kalau sholat sendiri. Kemudian berdoa, boleh berdoa di dalam sujud, bahkan itulah tempat yang paling mustajab di waktu bersujud dan sebelum salam. Hanya saja kalau sholat berjamaah kita makmum, ya jangan terlalu lama Pak. Imamnya sudah bangkit, kita masih asik berdoa. Sebaiknya asik berdoa itu ketika sholat sendiri. Iya. Ada ketiga di? Bolehkah tidak berurut? Boleh sholat berzikir tidak berurut. Salah satu dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, arba'u kalimatin ahabbu ilallah la yadurrukum min aina bada'tumuhunna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasulullah mengatakan tidak mengapa dari mana kalian memulainya. Boleh alhamdulillah dulu, boleh Allahu akbar dulu, boleh seterusnya. Dan ada hadis lain di Arba'in Nawawiyah, tasbih sadaqah, at-takbir sadaqah, tahmid sadaqah, tahlil sadaqah. Ini memberikan petunjuk dia tidak berurut Pak. Subhanallah dulu, baru Allahu akbar, baru la ilaha illallah, baru alhamdulillah. Itu berarti boleh tidak berurut, boleh tidak sesuai dengan urutannya, dan boleh menambahnya kalau sudah memiliki selesai itu, nambah dengan zikir-zikir yang lain, maka itu tentu boleh. Dan sebaik-baiknya kalau dia pagi dan petang, baca zikir pagi dan petang. Dan zikir pagi dan petang juga tidak mesti semuanya yang ada di buku itu, tidak mesti Pak. Karena ada keadaan-keadaan tertentu di mana kadang-kadang kita tidak sempat, sibuk begini, maka bolehkah menyelesaikan zikir pagi atau petang itu sambil berjalan? Boleh, sambil berjalan di atas kendaraan lalu diucapkan zikir itu, dan tidak mesti berurut dan tidak mesti semuanya. Ya, tidak mesti semuanya. Saya dapatkan penjelasan yang paling penting dijaga di situ. Kalau dia sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian la ilaha illallah wa la syarika yang diulang 10 kali itu, kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul alim, dengan kalau di pagi hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu tidak mesti semuanya. Ya, dan jangan lupa baca ayat kursinya. Iya, enggak apa-apa. Sekira cukup. Sudah tak? Iya Pak. Mungkin bisa lain kali selanjutnya Iya Pak. kita membahas mengenai kurban Pak Ustaz, karena ini menghadapi musim kurban kita ini. Boleh, boleh. Iya, saya kira itu aja Pak Ustaz. Terima Pekan kasih. keempat insyaallah nanti. Iya. Iya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memaafkan kita sekalian. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.